Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2 semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang orang beriman melaksanakan perintah Allah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni pada akhir pelajaran anak-anak mampu menyadari makna beriman untuk melaksanakan kehendak Allah. Dan yang kedua, anak-anak mampu memahami makna pengorbanan dengan belajar dari kisah Abraham dan Bunda Maria. Untuk mencapai suatu tujuan dibutuhkan pengorbanan. Nah, jika anak-anak rajin belajar, maka mendapatkan hasil yang baik. Jika tidak rajin belajar, maka akan mendapatkan hasil yang jelek atau buruk. Nah, kisah Abraham dan Bunda Maria dapat menjadi contoh yang baik bagi orang yang mau melaksanakan perintah Allah. Kisah tentang iman Abraham dan Bunda Maria yang melaksanakan kehendak Allah dapat kita pelajari dalam pelajaran hari ini. Untuk itu, mari kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa. Sikap berdoa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memanggil Abraham untuk melaksanakan kehendak-Mu. Engkau juga telah memilih Bunda Maria untuk melahirkan Yesus putra-Mu. Bantulah kami agar dapat meneladan Abraham dan Bunda Maria yang sangat percaya dan pasrah kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sekarang mari kita mengamati gambar berikut ini. Ada dua gambar. Yang pertama itu ada seorang anak laki-laki yang sedang belajar. Dan yang kedua itu ada seorang anak perempuan yang sedang membantu orang tuanya. Mari kita lihat bersama. Kedua anak ini sangatlah rajin, ya. Yang pertama itu dia sungguh-sungguh belajar karena ingin mendapatkan hasil yang baik. Dia taat pada perintah orang tuanya dan juga taat pada dirinya sendiri, ya, dengan kemauan dan berusaha untuk selalu belajar dengan baik untuk mendapatkan hasil yang baik juga. Nah, gambar yang berikutnya seorang anak perempuan membantu orang tuanya, ya, menjemur cucian, ya. Orang tuanya pasti meminta tolong ya pada anaknya untuk membantu ibunya untuk menjemur pakaian. Nah, dan anak ini langsung mau dan taat patuh pada orang tuanya. Nah, ibu harap anak-anak yang di rumah selalu mengikuti apa kata orang tuanya. Setelah kita mengamati gambar tadi, sekarang ibu mengajak kalian untuk menyimak video kitab suci dari kitab Kejadian bab 22 ayat 1 sampai 19 dan dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dan disimak dengan baik. Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ishak. Kamu harus ikut ayah. Kemana?
temanku boleh ikut? Aku bangunkan mereka. Temanmu tidak boleh ikut. Ini permintaan istimewa dari Tuhan. Kita harus pergi sendiri. Ayah, Anakku, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Apakah yang bicara pada Abraham itu Tuhan? Oh, anakku, anakku. ayah. Ishak, ambil domba itu dan kita persembahkan sebagai korban. Allah telah menyediakannya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Malaikat Gabriel diutus Allah ke Galilea, ke sebuah kota bernama Nazaret untuk menemui perawan yang telah bertunangan dengan seorang pria bernama Yusuf dari keturunan Daud. Nama perawan itu Maria. Salam hai engkau yang penuh rahmat, Tuhan sertamu. Diberkatilah engkau di antara wanita. Jangan takut Maria, sebab engkau mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan engkau akan menamainya Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Bagaimana mungkin? Sebab aku ini belum bersuami. Roh Allah akan datang kepadamu, dan kuasa Allah akan meliputi engkau. Itulah sebabnya anak yang akan lahir itu akan disebut kudus, Anak Allah. Elisabet sepupumu akan menjadi ibu dari seorang anak di usianya yang sudah tua. Dia yang disebut sebagai wanita mandul sekarang sedang mengandung 6 bulan. Sebab bagi Allah tidak ada sesuatu hal yang mustahil. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah menurut perkataan.
terjadilah menurut perkataan. Allah sangat setia akan janjinya. Ia memanggil Abraham, kemudian memberikan janjinya kepada Abraham. Ada 3 janji Allah kepada Abraham. Yang pertama, memberikan negeri Kanaan atau tanah Kanaan. Yang kedua, memberikan keturunan yang banyak. Dan yang ketiga, memberikan berkat. Abraham mau mengorbankan anaknya Ishak, karena Abraham lebih mementingkan ketaatan pada perintah Allah. Abraham rela mengorbankan anaknya sebagai persembahan kepada Allah karena ia percaya dan taat kepada Allah. Nah, Bunda Maria pun menjadi teladan iman karena ia rela melaksanakan kehendak Allah. Bunda Maria rela menerima tugas untuk mengandung Yesus. Bunda Maria tahu resiko bahwa jika mengandung seorang anak tanpa suami, ia harus dihukum mati dengan cara dirajam dengan batu. Bunda Maria tetap menerima semuanya itu karena ia telah dipilih menjadi Bunda Allah. Kita diharapkan mampu melaksanakan kehendak Allah. Nah, masih banyak anak-anak yang tidak taat kepada orang tuanya. Nasihat dan perintah orang tua tidak didengar dan tidak dilaksanakan. Orang tua kita pasti akan merasa sangat bahagia jika kita menaati dan melakukan perintah mereka. Demikian juga kita pasti akan merasa bahagia dan bangga karena taat kepada orang tua. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan rangkuman pada pelajaran kita pada hari ini. Abraham dan Bunda Maria dipanggil Allah untuk menyiapkan kedatangan Sang Juru Selamat. Abraham disebut sebagai bapak kaum beriman karena ia selalu melaksanakan perintah Allah. Allah memenuhi janjinya kepada Abraham, yaitu memberikan tanah, anak, dan berkat. Setelah mendapatkan anaknya Ishak, Allah menyuruh Abraham untuk mengorbankan anaknya itu. Abraham melaksanakan kehendak Allah. Ia mau mengorbankan Ishak di Gunung Moria. Bunda Maria juga mau taat dan melaksanakan perintah Allah karena ia percaya kepada Allah yang selalu menyertainya. Bunda Maria mau melahirkan Sang Juru Selamat dengan penuh tantangan. Karena imannya, Bunda Maria dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kita pun dapat meneladan Abraham dan Bunda Maria dengan melaksanakan semua nasihat orang tua kepada kita. Karena orang tua adalah wakil Allah di dunia ini. Nah, anak-anak, semoga pelajaran hari ini dapat memberikan teladan kepada kita semua untuk selalu taat kepada perintah orang tua dan juga kepada Allah. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan selalu berdoa. Nah, sekarang mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Sikap berdoa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil Abraham dan memilih Bunda Maria sebagai teladan iman kami. Bantulah kami agar dapat meneladan mereka dalam melaksanakan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Penghantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Sampai jumpa dan terima kasih.